Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ketemu lagi dengan Bu Fat. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Anak-anak ibu, kita hari ini akan belajar IPA. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anakku, kita mulai pembelajaran kita sistem gerak pada manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menganalisis sistem gerak pada manusia. Yang kedua, menjelaskan fungsi rangka. Yang ketiga, memahami nama-nama tulang penyusun rangka tubuh manusia. Yang keempat, mengelompokkan tulang berdasarkan bentuknya. Yang kelima, menjelaskan macam-macam sendi. Nah, gerak pada manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif berupa rangka dan alat gerak aktif berupa otot. Sekarang fungsi rangka, diantaranya memberikan bentuk tubuh dan menopang tubuh kita. Yang kedua, melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, serta tengkorak melindungi otak. Yang ketiga, tempat menempelnya otot, dan yang keempat, tempat pembentukan sel darah. Sekarang tulang tengkorak itu ada bagian kepala, yaitu 2 tulang ubun-ubun, 1 tulang kepala belakang, 2 tulang baji, dan 2 tulang pelipis. Sedangkan bagian muka, 2 tulang rahang atas, 2 tulang rahang bawah, 2 tulang pipi, 2 tulang langit-langit, 2 tulang hidung, 2 tulang air mata, 1 tulang lidah, 1 tulang dahi, dan 2 tulang tapis. Nah, perhatikan, ini gambar tulang tengkorak kita. Ada sambungannya, tetapi sendinya tidak bisa digerakkan. Sekarang tulang belakang, yang jumlahnya 33 ruas. Terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor. Perhatikan tulang belakang kita, ruas-ruasnya itu tidak lurus. Ini ada tulang dada, ada hulu, dada, dan taju pedang. Selanjutnya tulang rusuk. 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Selanjutnya, tulang anggota gerak atas. Terdiri atas 2 tulang lengan atas atau bahasa latinnya humerus, 2 tulang pengumpil atau radius, 2 tulang hasta, 2 kali 8 tulang pergelangan tangan, 2 kali 5 tulang telapak tangan, dan 2 kali 14 tulang jari tangan. Nah, ini perhatikan gambar jari-jari kita. Selanjutnya tulang anggota gerak bawah, terdiri atas 2 tulang paha atau femur, 2 tulang tempurung lutut, patella bahasa latinnya, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 2 kali 7 tulang pergelangan kaki, 2 kali 5 tulang telapak kaki, 2 kali 14 ruas tulang jari kaki, dan juga ada tulang gelang panggul. Perhatikan tulang gelang panggul kita. Ada 2 tulang duduk, 2 tulang usus, dan 2 tulang kemaluan. Selanjutnya bentuk tulang. 1 tulang pipa, yaitu bentuknya panjang, 2 tulang pendek, 2 tulang pipih, dan 2 tulang tak beraturan. Berikut tulang pipa.
Bentuknya seperti pipa, panjang, silindris. Ujungnya membulat. Bagian tengahnya bernama metafise dan berongga yang berisi sumsum tulang. Sumsum tulang ini ada sumsum tulang merah, yaitu pembentukan eritrosit atau sel darah merah, dan sumsum tulang kuning, pembentukan sel lemak. Yang berikutnya tulang pendek, tulang yang lebih kecil, bentuknya hampir seperti kubus atau bulat, dapat bergerak bebas, ditemukan pada tulang telapak tangan dan telapak kaki. Selanjutnya tulang pipih, tulang berbentuk lempengan pipih yang lebar. Fungsi melindungi struktur tubuh di bagian bawahnya. Ditemukan pada tulang kepala. Sekarang tulang tak beraturan, tulang bentuk kompleks yang berhubungan dengan fungsi khusus, ditemukan pada tulang rahang dan ruas tulang belakang. Sekarang jenis tulang. Satu, tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, tulang rawan elastin. Yang kedua, tulang keras, yaitu osteosit atau sel tulang dewasa pembentuk tulang, dan matriks berisi kolagen dan mineral. Ini ada istilah-istilah untuk bagian-bagian tulang: osteoprogenator, osteoblas, osteosit, dan osteoklas. Selanjutnya, proses pembentukan tulang atau osifikasi. Pada bulan kedua dalam kandungan, jaringan embrional mesenkim membentuk rangka yang berupa tulang rawan atau kartilago. Kartilago dirusak oleh kondroblas atau sel pembentuk tulang rawan. Terbentuklah rongga yang berisi osteoblas, kemudian osteoblas membentuk osteosit, yang akhirnya osteosis membentuk lapisan-lapisan dari dalam keluar. Komponen penunjang sendi terdiri atas ligamen, kapsul sendi, cairan sinovial, dan tulang rawan. Nah, sekarang hubungan antar tulang atau artikulasi, di antaranya ada sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sinartrosis atau sendi mati, persendian yang tidak dapat digerakkan, misalnya hubungan antar tulang di kepala, yaitu terbagi dua, sinfibrosis dan sinkondrosis. Nah, ini perhatikan gambar tulang kepala kita, sendinya tidak dapat digerakkan sama sekali, tetapi ada pembatasnya. Sekarang amfiartrosis, persendian yang menggerakkan dengan gerakan yang sangat terbatas. Contohnya hubungan antar tulang rusuk dan tulang belakang. Yang ketiga, diartrosis atau sendi gerak. Persendian yang paling bebas gerakannya, yaitu macamnya sendi gerak, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi luncur. Sekarang gerak karena adanya persendian. Ada 5 macam. Di antaranya ekstensi, gerak yang meluruskan, lawannya fleksi, gerak yang menekuk atau membengkokkan. Abduksi, gerak yang menjauhi badan, lawannya adduksi. Yang ketiga, depresi, lawannya elevasi. Yang keempat, supinasi, lawannya pronasi. Dan yang kelima, inversi, lawannya eversi. Nah, di situ masing-masing ada penjelasannya. Sekarang gangguan dan kelainan pada tulang.
Gangguan tulang ada patah tulang yang biasa disebut fraktura, kemudian bisa tersambung kembali. Gangguan yang kedua, gangguan persendian. Yang ketiga, gangguan lain, misalnya mikrosepalus, osteoporosis, dan rakitis. Yang keempat, gangguan pada ruas tulang belakang. Istilahnya ada lordosis, skoliosis, dan kifosis. Nah, ini gambar fraktura atau patah tulang. Nah, ini lordosis. Perhatikan tulang belakangnya bentuknya seperti L, maka lordosis. Yang kedua, skoliosis seperti S, membengkok, skoliosis. Yang ketiga, kifosis, bagian atas agak bungkuk, jadi ada K-nya bungkuk. Ini ada gangguan tulang, rakitis, tulangnya ini melengkung. Nah, ini hasil ronsen ya nak. Nah, ini ada otot, kita masuk ke otot, karakteristik otot, kontraktibilat. Ulangi, kontraktibilitas, ekstensibilitas, elastisitas. Selanjutnya kerja otot, ada otot sinergis, yaitu dua otot yang kerjanya bersamaan. Dan yang kedua otot antagonis, dua otot yang kerjanya berlawanan. Misalnya otot bisep dan trisep. Macam-macam otot, ada otot polos, otot lure atau otot rangka, dan otot jantung. Ini perhatikan gambar otot yang sehari-hari disebut daging. Nah, ini otot. Gangguan pada otot, misalnya kejang otot atau kram, stiff, kaku leher, tetanus, kejang otot, miastenia, lemah otot, hernia, otot dinding perut lemah, usus melorot ke bawah dan masuk ke rongga perut, dan hipertrofi, otot membesar karena aktivitas yang berlebihan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Silahkan dibaca berulang kali agar kalian lebih paham. Kemudian tugas akan Ibu share di Google Classroom. Kerjakan di buku, kemudian kembali store di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.